Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindy Liana, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang. Saya akan mempresentasikan artikel saya, yaitu efektivitas model problem-based learning berbantuan media interaktif pada capaian asesmen kompetensi minimum numerasi siswa. Yang pertama, abstrak. Pendidikan memiliki peranan utama dalam pengembangan mutu sumber daya manusia, termasuk pencapaian kompetensi numerasi siswa merupakan salah satu fokus utama untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas model PBL berbantuan media interaktif terhadap capaian asesmen kompetensi minimum numerasi siswa di SD Negeri Purwokerto 01. Metode yang diterapkan adalah metode kuantitatif dengan desain eksperimen, yaitu pre-eksperimental berupa one group pretest post-test design. Subjek penelitian terdiri dari 22 siswa kelas 5 yang dipilih dengan teknik sampling jenuh. Instrumen yang digunakan mencakup tes yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa melalui pretest dan post-test, serta lembar observasi untuk mencatat aktivitas siswa. Teknik analisis data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai hasil belajar siswa, serta uji T untuk menguji perbedaan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Hasil penelitian ini mengindikasikan rata-rata nilai pretest siswa adalah 37,73 yang meningkat menjadi 81,14. Uji T ini mengindikasikan adanya perbedaan antara pretest dengan post-test bahwa penerapan model PBL berbantuan media interaktif efektif dalam peningkatan hasil belajar siswa, sekaligus menawarkan metode mengajar yang lebih efektif, yang lebih inovatif dan interaktif untuk diterapkan di sekolah lainnya. Selanjutnya, pendahuluan. Pendidikan menjadi pilar yang mendukung kemajuan suatu bangsa. Tingkat kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas serta sistem pendidikannya. Peningkatan mutu sumber daya manusia mampu dicapai dengan pendidikan, dimulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, hingga pendidikan tinggi. Salah satu prioritas utama sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah mengembangkan kompetensi siswa, terutama pada bidang numerasi. Namun, berdasarkan survei OECD, sebanyak 71% siswa belum mencapai tingkat kompetensi minimum di bidang matematika. Hasil asesmen nasional yang dilakukan pada tahun 2021 menunjukkan hanya 30% siswa di jenjang pendidikan dasar yang mampu memenuhi standar kompetensi dasar numerasi. Selain itu, hasil survei PISA 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 72 dari 81. Meskipun ada peningkatan peringkat dibandingkan dengan PISA 2018, posisi ini menunjukkan tantangan yang signifikan dalam pendidikan matematika. Rendahnya tingkat numerasi siswa ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurang menariknya model pembelajaran, rendahnya motivasi siswa, serta keterbatasan media pembelajaran. Sebagian besar siswa beranggapan bahwa matematika merupakan ilmu yang menakutkan, sehingga mereka enggan untuk berusaha lebih keras. Berdasarkan permasalahan tersebut, guru diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran yang lebih menarik, meningkatkan motivasi siswa, serta menyediakan media pembelajaran yang bervariasi dan interaktif agar siswa lebih mudah memahami dan menguasai keterampilan numerasi yang diperlukan. Salah satu model pembelajaran mendukung adalah model pembelajaran PBL atau pembelajaran berbasis masalah. PBL adalah metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata untuk mendorong siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hamelo Silver tahun 2004 mendefinisikan PBL sebagai pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan pemahaman konseptual melalui penyelesaian masalah yang autentik. Adapun Sinta PBL menurut Hakim tahun 2022 antara lain yang pertama, mengarahkan siswa pada permasalahan, mengorganisasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, membimbing siswa dalam melakukan penyelidikan baik secara individu maupun kelompok, mendorong siswa untuk mengembangkan dan mempresentasikan hasil diskusi, yang terakhir, mengevaluasi dan menganalisis langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Implementasi model PBL pada proses pembelajaran akan lebih bermakna ketika diterapkan dengan bantuan media interaktif.
Media interaktif sendiri merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran untuk mendorong siswa berpartisipasi secara aktif dengan konten yang sedang dipelajari. Untuk metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, desain eksperimennya pre-eksperimental, dengan menerapkan model one group pretest post-test design untuk menilai efektivitas modul PBL berbantuan media interaktif dalam meningkatkan hasil belajar numerasi siswa kelas 5 yang dilakukan di SDN Purwokerto 01 tahun ajaran 2023-2024. Populasi ini mencakup seluruh siswa kelas 5 yang berjumlah 22 siswa yang diambil menggunakan metode sampling jenuh, yaitu melibatkan seluruh populasi yang dijadikan sampel untuk memastikan representativitas data. Proses penelitian ini dimulai dengan memberikan pretest kepada siswa, dilanjutkan dengan penerapan model PBL yang didukung media interaktif, dan diakhiri dengan post-test untuk menilai hasil belajar siswa. Metode pengumpulan data menggunakan beberapa metode, diantaranya dokumentasi, tes, serta observasi. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai nilai ulangan harian siswa dan informasi lain terkait siswa. Sementara tes digunakan untuk menilai hasil belajar siswa melalui pretest dan posttest. Untuk observasi, untuk mengamati proses pembelajaran yang ada di kelas. Untuk instrumen penelitiannya ini mencakup perangkat tes yang disusun secara sistematif, serta lembar observasi sebagai media untuk mencatat kegiatan siswa selama pembelajaran. Kemudian data dianalisis dengan melibatkan beberapa uji statistik, antara lain normalitas, homogenitas, serta uji hipotesis. Untuk hasil dan pembahasan penelitian ini, yaitu penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis efektivitas modul PBL berbantuan media interaktif terhadap capaian asesmen kompetensi minimum numerasi siswa yang dilakukan sebanyak 2 kali untuk mengetahui efektivitas model yang diterapkan. Sebelum model PBL diterapkan, siswa diberikan pretest untuk mengukur pemahaman awal mereka terhadap konsep numerasi. Pretest sendiri terdiri dari 20 soal yang dirancang untuk mengukur kompetensi dasar numerasi siswa. Setelah pretest, siswa mengikuti pembelajaran menggunakan model PBL dengan bantuan media interaktif. Dalam tahap ini, siswa dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas dan pengalaman sehari-hari. Sementara itu, media interaktif yang digunakan berupa video interaktif YouTube, game edukatif Wordwall, media papan berputar, yaitu sebagai kuis setelah pembelajaran, dan Math Playground, yaitu permainan berbasis teka-teki. Nah, setelah penerapan modul PBL, siswa diberikan post-test yang serupa dengan pretest untuk mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai konsep numerasi setelah mereka mengikuti pembelajaran dengan model PBL. Berikut ini adalah tabel statistik deskriptif AKM siswa. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan posttest. Itu bisa dilihat pada rata-rata nilai pretest adalah 37,73 dengan skor terendahnya 25 dan skor tertingginya adalah 60, dan meningkat pada hasil post-testnya menjadi 81,14 dengan skor terendahnya 55 dan skor tertingginya adalah 95. Selanjutnya, nilai pretest dan posttest dilakukan analisis data, yaitu uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk menguji hasil pretest dan posttest apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk ketentuannya, data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dari tabel hasil uji normalitas ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada pretest adalah 0,195 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga data pretestnya berdistribusi normal. Untuk data posttestnya diperoleh signifikansi sebesar 0,062 yang artinya juga lebih dari 0,05 sehingga datanya juga berdistribusi normal.
Nah, karena data sudah berdistribusi normal, selanjutnya menguji data sampel apakah memiliki varians yang homogen atau tidak. Dapat diuji menggunakan uji homogenitas. Untuk kriterianya, dianggap homogen apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Dari tabel ini, setelah diuji menggunakan SPSS 23, diperoleh nilai signifikasinya yaitu 0,946, yang artinya nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka terbukti bahwa datanya homogen. Nah, karena data sudah terbukti homogen, selanjutnya kita analisis rata-rata perbedaan antara pretest dengan post-test menggunakan uji Pirate Sample T-Test. Setelah dilakukan uji menggunakan SPSS 2023, beroleh bahwa terdapat perbedaan antara nilai pretest dan post-test, yaitu 43,136 sekian, dengan standar deviansinya yaitu 8,09 sekian. Sedangkan uji T-nya diperoleh yaitu negatif 25,008 dengan derajat kebebasannya yaitu 21 dan nilai signifikasinya adalah 0,000. Nah, nilai signifikasi ini lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan adanya nilai pretest dan nilai post-test. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan model PBL berbantuan media interaktif secara signifikan meningkatkan prestasi belajar siswa dalam bidang numerasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menghadirkan masalah nyata yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan nyata, siswa tidak sekedar memperoleh pemahaman teoritis, melainkan juga dapat mengaplikasikan konsep numerasi dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, penerapan model PBL berbantuan media interaktif tidak hanya memberikan dampak positif terhadap hasil belajar akademik saja, tapi juga berperan penting untuk meningkatkan motivasi serta kontribusi siswa. Diharapkan studi ini dapat memberikan arahan bagi para pendidik dalam merancang strategi yang mampu meningkatkan kemampuan numerasi siswa di masa depan. Diharapkan juga studi ini dapat menjadi dasar bagi sekolah-sekolah lain sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran untuk mengadopsi model pembelajaran serupa demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.